إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي رحمة ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الهداة الأمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa Allah muliakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua dapat melaksanakan rangkaian ibadah dengan takbir, salat, haji, infak, dan insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Idul Adha mengingatkan kita kepada pribadi agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya sebagai teladan bagi manusia, keluarga yang taat, bersyukur dan sabar, keluarga yang harmonis dan rukun, keluarga yang melahirkan generasi yang soleh, keluarga yang mampu membangun peradaban manusia berbasis tauhid dan syariah yang agung. Para rasul memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah telah mengangkat derajatnya sekaligus menjadi teladan yang baik bagi umat manusia sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Surah Al-Mumtahanah ayat keempat. Berikut beberapa uswah ataupun keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam tauhid. Kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bukti peneguhan nyata akan tauhid. Perjalanan hidupnya selalu berpijak pada kebenaran dan tidak pernah berpaling daripada kebenaran. Beliau selalu patuh pada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas, juga selalu bersyukur atas nikmat yang diperolehnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-120 sampai dengan ke-121 yang artinya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukan lagi termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah.
Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga Allah senantiasa muliakan. Beliau adalah sosok pembawa panji-panji tauhid. Perjalanan hidupnya yang panjang syarat dengan dakwah dan tauhid dengan segala lika-likunya. Sejak dakwah beliau kepada kaumnya di Babilonia, Irak, saat menghadapi Raja Namrud dan pengikutnya, hingga perintah hijrah beliau ke wilayah Syam, Palestina untuk menjaga dan memakmurkan Masjidil Aqsa, serta perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membawa sebagian keluarganya, yaitu Hajar dan Ismail putranya, ke wilayah Hijaz ataupun Mekah Al-Mukarramah. Tauhid adalah pokok akidah yang menjadi pegangan dan ajaran semua nabi-nabi, termasuk yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Syarat dan tata cara peribadatan mungkin berbeda, namun dalam pokok akidah tidaklah berubah. Bagi umat Islam hari ini, perintah berkurban Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Fasholli li rabbika wanhar," yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Bahkan Rasulullah SAW menekankan pentingnya berkurban dengan ancaman, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ataupun yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana," yang artinya barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tapi ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia dekat-dekat tempat sholat kami. Secara istilah, kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan kurban seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing pada hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan tanggal 13. Berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW bahwa berkurban itu memberikan hikmah yang banyak. Di antaranya, berkurban sebagai syiar Islam terdapat pada Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-34. Berkurban sebagai kenangan untuk mengingat kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat pada surah As-Saff ayat ke-102 ataupun As-Saffat ayat ke-102. Yang ketiga, berkurban sebagai misi kepedulian kepada sesama manusia. Berkurban merupakan ciri keislaman seseorang. Ibadah kurban adalah amal yang paling dicintai pada hari itu. Setiap yang berkurban akan mendapatkan pahala sebanyak bulu yang melekat pada hewan kurban. Idul Adha sejatinya merayakan kemenangan spiritual setelah sukses dengan ma'rifatullah ataupun mengenal Allah dalam puncak rangkaian ibadah haji pada peristiwa wukuf di Arafah, yang berarti manusia berhenti pada titik ia mengenal dirinya dan mengenal yang menciptakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Yang ketiga yaitu keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjaga Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang secara khusus Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berhijrah, membangun, mendiami, memelihara dan menjaga kesucian Masjidil Aqsa. Hal itu terjadi setelah beliau menghadapi tantangan penolakan dakwah
yang besar di negeri Irak dengan Raja Namrud dan pengikutnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa najainahu wa Lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin," yang artinya, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 71. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam adalah negeri Palestina. Masjidil Aqsa adalah masjid yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tanah yang diberkahi adalah negeri Palestina. Masjid yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai isyarat kemuliaan, masjid yang pernah disinggahi oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, dan masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat pertama yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Aqsa merupakan salah satu masjid yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikunjungi selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW mengatakan, "La tashudur rihal illa ila thalasa masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa." Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak dikerahkan melakukan suatu perjalanan kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjidku Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembelaan umat Islam tidak hanya terbatas kepada Muslim Palestina semata, namun pembelaan mereka juga terhadap semua umat Islam yang sedang tertindas, terjajah, teraniaya seperti di Kashmir, India, Rohingya, Uyghur, dan Suriah, dan kaum muslimin dimanapun berada. Semua fitnah itu menjadi ujian keimanan bagi muslimin untuk saling tolong-menolong dan untuk saling membela kehormatan umat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha." Seorang mukmin pada sesama mukmin lainnya bagaikan bangunan yang sebagian menguatkan bagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keteladanan yang keempat yang patut kita tiru adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dakwah kesatuan umat. Nabi Ibrahim adalah manusia yang menemukan Tuhan dalam arti yang sebenarnya, yaitu Tuhan yang satu, Tuhan pencipta manusia, Tuhan yang satu dengan prinsip tauhid la ilaha illallah. Karena Tuhan itu satu, maka mereka adalah umat yang satu, agama yang satu, kebenaran yang tunggal yang datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia berpegang teguh kepada kebenaran agama Allah itu, maka akan menjadi dasar terwujudnya kesatuan umat dalam bingkai al-jamaah yang tidak dapat dipecah belah oleh situasi dan kondisi apapun. Jadi syariat ataupun perintah berjamaah merupakan perintah untuk menjaga persatuan umat dan menjauhi perpecahan.
Dan menjauhi perpecahan pun sudah ada sejak zaman Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa alaihissalam. Inilah misi syariat seluruh para nabi dan rasul, khususnya 5 nabi yang disebut sebagai ulul azmi. Misi yang sama, yaitu menegakkan agama dengan kesatuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bi Nuha walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi." Yang artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah. Surah Asy-Syura ayat ke-13. Nabi-nabi yang utama tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjamaah dalam menegakkan agama Islam dengan tidak berfirqah-firqah, dengan tidak berpecah belah. Perintah ini sudah ada sejak ribuan tahun. Hidup berjamaah ini merupakan manhaj nubuwah, merupakan jalan kenabian yang harus kita ikuti selaku umat muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita telah paham, yang sama-sama kita hafal, yaitu dalam surah Ali Imran ayat ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang eratlah kamu semua dengan tali Allah seraya berjamaah. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk bersatu sebagai landasan perjuangan dalam menegakkan agama Allah. Sebagaimana sabdanya, "Ana amurukum bi khamsin Allahu amarona bihinna bil jamaah was sam'i wat ta'ah wal hijrah wal jihadi fi sabilillah." Rawahu Ahmad. Aku perintahkan kepada kamu sekalian muslimin 5 perkara sebagaimana Allah telah memerintahkanku dengan 5 perkara tersebut. Pertama, berjamaah. Kedua, mendengar. Ketiga, taat. Keempat, hijrah. Dan kelima, jihad fi sabilillah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa Allah muliakan. Bahaya perpecahan bagi kaum muslimin adalah sejarah mencatat ketika umat Islam meninggalkan tuntunan Allah dan Rasulnya, umat Islam di dunia terkotak-kotak dalam perbedaan aliran-aliran pemikiran, mazhab hingga asabiyah, antar bangsa dan antar wilayah. Akibatnya kaum muslimin dalam kondisi lemah, tidak berdaya menghadapi fitnah dan serbuan musuh-musuh Allah. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa Rasulullah memprediksi pada hari nanti kaum muslimin ataupun umat Islam akan banyak seperti buih di lautan, akan tetapi tidak ada kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Ataupun sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya pada hari kiamat nanti kaum muslimin akan menjadi hidangan musuh-musuh Islam. Maka untuk itu kami serukan pada sholat Idul Adha ini, mari kita satukan shaf, kita satukan barisan, kita perkuat ukhuwah Islamiyah antar saudara-saudara kaum muslimin yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya dan memberikan hidayahnya agar seluruh kaum muslimin di belahan dunia untuk hidup berjamaah dan berimamah dalam satu naungan ataupun dalam satu wadah, yaitu wadah jamaatul muslimin, dan taat kepada imam, yaitu imamul muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-Anfal ayat ke-46 Allah Subhanahu wa taala memperingatkan umat Islam untuk tidak berpecah belah.
Dalam Al-Quran tersebut Allah sebutkan, wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Imam Al-Qurtubi menjelaskan maksud dari wa tadhhaba rihukum pada ayat di atas adalah hilang kekuatanmu. Sementara Imam At-Tabari menjelaskan maksud dari wala tanaza'u fatafshalu adalah janganlah kamu berbeda kemudian kamu terpecah belah yang menyebabkan kamu menjadi lemah dan gentar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari Idul Adha ini marilah kita perkuat persatuan dan kesatuan umat, hindari perselisihan, dan kita bangun masyarakat yang damai, yang saling menjaga, saling memberikan nasihat, saling peduli sesama, karena kita semua bersaudara. Oleh karena itu, marilah kita hindari perselisihan di tengah umat, hidup berjamaah dalam rangkaian atau dalam bingkaian jamaatul muslimin sebagai solusi yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika menjawab pertanyaan Huzaifah bin Yaman tentang kondisi umat Islam sepeninggalan Rasulullah, dalam hadisnya dikatakan, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Wajib atas kalian menetapi jamaah muslimin dan imam mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan berjamaah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Al-jamaah itu adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran para jamaah sekalian untuk kembali kita satukan persepsi kita tentang kesatuan umat ini, bahwa pada dasarnya umat Islam adalah umat yang satu dan terpimpin oleh seorang imam, yaitu Imamul Muslimin. Dan dengan hidup berjamaah pula kita akan mendapatkan jaminan surga sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sabdanya, man arada minkum buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah fa inna syaitan mal wahidi wa huwa minal ithnani ab'ad. Yang artinya, barang siapa dari kalian menginginkan tinggal di tengah-tengah surga, maka hendaklah berpegang